Baik, hari ini kita akan membahas tentang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Salman Al-Farisi. Setelah kita membahas yang kemarin, itu membahas sirah sahabat, yaitu Mus'ab bin Umair, yang mana Mus'ab bin Umair itu adalah duta Islam yang pertama. Dan yang hari ini kita akan membahas terkait dengan Salman Al-Farisi. Mungkin teman-teman semua ada sebagian yang sudah mengetahui Salman Al-Farisi, mungkin namanya ada juga yang mungkin pernah dengar atau familiar ya, Salman Al-Farisi. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, kalau Mus'ab bin Umar itu terkenal dengan duta Islam yang pertama, julukannya duta Islam yang pertama. Kalau Salman Al-Farisi itu dikenal dengan pencari kebenaran. Jadi ketika kita mengetahui, ketika ada orang yang menyebutkan Salman Al-Farisi, bahwa terlintas di pikiran kita Salman Al-Farisi itu dikenal dengan pencari kebenaran. Baik, Salman Al-Farisi adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari desa Jayun, kota Isfahan, Persia. Jadi itu nama tempat dari Salman Al-Farisi dulu. Nah, di kalangan sahabat lain, ia dikenal dan dipanggil dengan nama Abu Abdullah. Ingat ya, di kalangan sahabat itu namanya adalah Abu Abdullah. Jadi Abu Abdullah nama dari yang dipanggil dari kalangan sahabat atau orang-orang yang dekat dengan Salman Al-Farisi. Kemudian sebelum masuk Islam ia beragama Majusi, yaitu agama yang mana kepercayaannya adalah menyembah api sebagai Tuhan. Jadi agama yang menyembah api sebagai Tuhan itu disebut dengan agama Majusi ya. Jadi agama yang Majusi yang mana Salman Al-Farisi ini sebelumnya beragama Majusi, yaitu menyembah api sebagai Tuhan. Nah, kemudian dia merupakan salah seorang yang tinggi atau jangkung maksud ini tingginya lebih dari para sahabat yang lain, lebih tinggi dan berambut lebat, seorang yang disayangi dan amat dihormati oleh Rasulullah SAW. Nah, dari penjelasan ini nanti kita bahas mengenai Salman Al-Farisi ini mengapa bisa menjadi seorang yang disayang Rasulullah atau yang dihormati oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita membahas minggu yang telah berlalu, itu terkait Mus'ab bin Umair itu adalah seorang duta Islam yang pertama. Nah, kalau kita melihat yang sekarang kita bahas yaitu Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi ini merupakan atau yang dikenal dengan pencari kebenaran. Jadi memang dia suka dengan hal-hal yang mana dia mencari kebenaran. Nah, itu yang ciri khas dari Salman Al-Farisi yang dikenal di kalangan para sahabat yang lain itu adalah pencari kebenaran. Nah, kemudian namanya adalah dikenal dari kalangan sahabat itu Abu Abdullah. Kemudian dia sebelum masuk Islam beragama Majusi. Baik. Selanjutnya, bagaimana kisah dia dikatakan sebagai seorang pencari kebenaran. Nah, kita harus ketahui ketika dia disebut dengan duta Islam pertama kemarin. Nah, sekarang kita Salman Al-Farisi ini kita kenal dengan para pencari kebenaran. Nah, bagaimana kisah pencari kebenaran ini? Sebagai seorang Persian ini daerahnya yaitu daerah Persi, orang-orang Persi atau dinamakan Persian. Dia menganut agama Majusi, ya, seperti saya sampaikan, tetapi ia tidak merasa nyaman dengan agamanya. Jadi walaupun dia dalam menjalankan aktivitas agamanya, yaitu menyembah api, tetapi dia selalu merasa itu tidak nyaman dalam dirinya, atau dia tidak merasa ini benar-benar Tuhannya, gitu, api yang disembahnya itu. Suatu hari, Salman Al-Farisi diperintahkan oleh ayahnya untuk menjalankan satu tugas di satu tempat untuk mengantarkan barang atau menyampaikan pesan kepada seseorang. Nah,
Ini dimulainya kisah pencari kebenaran ini dimulai ketika Salman Al-Farisi ini diperintahkan oleh ayahnya untuk mengantarkan barang dan menyampaikan pesan kepada seseorang. Nah, kemudian di tengah perjalanan ketika dia diperintahkan oleh ayahnya, kemudian dia berangkat, di tengah perjalanan beliau bertemu dengan orang-orang Nasrani. Dia bertemu dengan orang-orang Nasrani yang sedang menjalankan ibadahnya. Jadi orang-orang Nasrani yang menjalankan ibadahnya pada saat itu di tengah perjalanan berjumpa dengan Salman Al-Farisi. Kemudian muncul pergolakan batin untuk mencari agama yang dapat menghantarkan atau menenteramkan hatinya. Nah, di situ ketika dia melihat orang-orang Nasrani menjalankan agamanya, di situ dia mulai tersentuh akan mencari sebuah kebenaran agama mana yang dapat menenteramkan hatinya. Lalu ia mencoba memeluk agama Nasrani tersebut. Ketika dia menyembah api, kemudian dia berjumpa dengan agama Nasrani, dia juga ikut bagaimana agama ini nanti menenteramkan hatinya. Tetapi ia kecewa. Ketika dia memeluk agama Nasrani itu, dia merasa kecewa karena apa yang dikatakan para pendeta tentang kesederhanaan berbanding terbalik dengan kehidupan para pendeta yang bergelimbang harta. Nah, hasil dari permintaan umat soal penebusan dosa. Nah, karena memang ada kita ketahui di agama Nasrani itu ketika ingin menebus dosa, ketika kita punya banyak dosa, bisa ditebus dengan cara membayar dengan cara penebusan dosa itu dengan cara membayar kepada para pendeta. Nah, hal ini bertentangan dengan hati nurani dari seorang Salman Al-Farisi. Mengapa harus dosa itu ditebus? Kemudian ketika itu pendetanya sering menyampaikan hidup sederhana, tapi realisasinya dalam kehidupan nyatanya tidak seperti itu. Di mereka selalu bergelimang harta. Nah, itu yang menjadi keraguan dalam hati seorang Salman Al-Farisi untuk memeluk agama Nasrani. Karena memang sebelumnya dia Majusi, menyembah api, kemudian dia kembali lagi untuk mencoba agama Nasrani, pada akhirnya dia tidak menemukan ketentraman dan ketenangan jiwa yang selama ini dia cari. Nah, itulah sebab dia mencari kebenaran, kemudian apa yang dia didapatkan mungkin belum menenteramkan hatinya, belum benar menurut hatinya, akhirnya dia mencari, mencari, dan mencari. Nah, kemudian ini kisah dari pencari kebenaran. Karena mana pada saat itu dia ditugaskan oleh seorang oleh ayahnya untuk mengantarkan barang dan menyampaikan pesan kepada seseorang. Nah, kemudian pada saat itu dia berjumpa dengan orang Nasrani dan mengikuti agamanya dan akhirnya dia tidak bisa apa yang dia cari di agama Nasrani itu tidak bisa dia dapati. Nah, selanjutnya kisah Salman Al-Farisi masuk Islam. Nah, ini kisah dari pencari kebenaran ini karena dia terus mencari agama yang mana menurutnya bisa menenteramkan hatinya dan akhirnya sampailah kepada kisah Salman Al-Farisi masuk Islam. Nah, bagaimana kisah dari Salman Al-Farisi ini masuk Islam? Yaitu pada malam itulah Salman pergi menemui Rasulullah SAW ketika berada di Kuba. Saat bertemu, Salman memberikan apa yang dia simpan sebagai sedekah kepada Rasulullah SAW. Salman pun menawarkan kepada Muhammad. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya untuk memakannya. Namun beliau sendiri tidak memakan dari sedekah itu. Saat itulah Salman merasa yakin bahwa Rasulullah adalah sosok Nabi yang dimaksud selama ini. Nah, di sini harus kita ketahui bersama untuk teman-teman bahwa Rasulullah dengan dengan keluarga-keluarganya itu tidak boleh mendapatkan sedekah. Nah, salah satunya itu ketika Salman Al-Farisi memberikan apa yang dia miliki bersedekah kepada Rasulullah. Nah, itu tidak dimakan oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah memberikan kepada sahabat. Nah, itu kan bertentangan dengan agama Nasrani yang sebelumnya ia anut. Sedangkan agama Nasrani itu ketika penebusan dosa mereka bayar kepada para pendeta. Nah, itu yang bertentangan dalam dirinya akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari agama
Nasrani, sebelumnya dia beragama Majusi. Nah, kemudian sampailah kepada kisah dia masuk Islam karena tertarik dengan sifat baik yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Salah satunya ketika dia mempunyai harta, mempunyai apa yang dia miliki, kemudian dia sedekahkan kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah tidak memakannya dan memberikan kepada para sahabat yang lain. Nah, itulah ketika itu timbul di dalam rasa hatinya, kesadaran dalam hatinya bahwa inilah sosok yang selama ini dia cari, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Salman kemudian mendatangi Nabi kembali untuk yang kedua kalinya dan membawa hadiah untuknya di Madinah. Sebelumnya dia berada di Kuba, kemudian ketika dia di Madinah, dia mendatangi Nabi untuk yang kedua kalinya untuk memberikan hadiah. Yang pertama tadi sedekah, yang kedua hadiah. Nah, ia mengatakan kepada Nabi SAW bahwa dirinya tidak melihat Nabi memakan makanan dari sedekah yang diberikan sebelumnya. Nah, itu yang membuat Salman Al-Farisi datang lagi kepada Rasulullah untuk memberikan sebuah hadiah. Kenapa sedekah yang diberikannya itu tidak dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itu ia mengatakan kepada Nabi bahwa dirinya tidak melihat Nabi memakan makanan yang ia sedekahkan. Nah, kemudian karena itulah ia meminta Nabi memakan hadiah pemberian dia yang kedua kali. Yang pertama sedekah, yang kedua hadiah. Nabi lantas memakannya dan memerintahkan kepada sahabat untuk memakannya juga. Nah, saat itulah ia melihat ada dua tanda kenabian yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari pemberian sedekah yang pertama, kemudian hadiah yang kedua, nah disitulah dia mulai menampakkan sosok diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada ciri kenabian. Nah, itu yang menjadi daya tariknya yang selama ini ia cari ketika dia menjalankan agama baik dari agama Majusi, kemudian Nasrani dan sampai dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melihat akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pertemuan yang ketiga setelah dia pertama sedekah, yang kedua memberikan hadiah. Pertemuan yang ketiga, Salman datang ke Baki atau tempat pemakaman para sahabat Nabi atau Baki ya. Yang mana saat itu Nabi tengah menghadiri pemakaman salah seorang sahabatnya. Saat itu Salman menyapanya dengan sapaan Islam, yaitu sapaan salam. Assalamualaikum. Dan kemudian berputar ke belakang untuk melihat kenabian yang ada pada diri Rasulullah SAW. Nah, ketika dia melihat Nabi melihatnya, beliau mengetahui bahwa itu ia tengah berusaha membuktikan sesuatu yang digambarkan kepadanya. Beliau melepaskan kain dari punggungnya dan membiarkan ia melihat tanda kenabian yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Salman berkata, ini masih kisah dalam keislamannya. Saya mengenalinya, saya membungkuk dan menciumnya dan menangis. Rasulullah SAW memerintahkanku untuk berbalik, yakni berbicara kepadanya. Saya menceritakan kisahku. Beliau sangat menyukai sehingga memintaku menceritakan seluruh kisahku kepada para sahabat. Nah, pada saat itu dia menangis, mencium dan memeluk Rasulullah SAW. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW meminta kepada Salman Al-Farisi untuk berbicara apa yang ia rasakan, cerita apa yang mau dia sampaikan, atau kisah-kisah dia sebelum dia menyatakan dirinya masuk Islam. Nah, yang mana kisah apa yang dia rasakan, kisah yang ia sampaikan, cerita-cerita yang ia dapat itu diceritakannya juga kepada para sahabat. Saat itu Salman masih menjadi budak majikannya, artinya dia belum merdeka pada saat itu. Karenanya ia tidak mengikuti dua peperangan menghadapi kaum kafir Arab, namun Nabi memintanya untuk membuat perjanjian dengan tuannya untuk membebaskannya dari status budak. Salman lantas mendapatkan persetujuan dengan tuannya, yang mana ia akan membayar majikannya itu 40 uqiyah emas dan berhasil menanam
300 pohon kurma yang baru. Nah, itu permintaannya untuk memerdekakan Salman Al-Farisi ini dari perbudakan. Nah, jadi memang di sini saya sampaikan posisi dari pencari kebenaran yang dirasakan oleh Salman Al-Farisi ini memang posisinya pada saat itu memang statusnya masih status sebagai seorang budak. Nah, pada saat itu dia berada di tangan majikannya dan dia ketika dia merasa nyaman dengan Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk memerdekakannya dengan membayar 40 ukiah emas dan 300 pohon kurma yang baru. Artinya 300 pohon kurma ini nanti ditanam dan itu menjadi persyarat dia untuk menjadi dia dari status budak menjadi seorang yang merdeka. Nah, itu kisah dari Salman Al-Farisi ini dalam menjalankan dalam ketika dia ingin masuk Islam, proses dia masuk Islam. Nah, kemudian ketika dia ikut dengan Rasulullah SAW bersama Rasulullah SAW pada saat itu, karena memang kita ketahui para sahabat Rasulullah bukan saja Salman Al-Farisi, sahabat-sahabat Rasulullah ketika mereka telah memutuskan masuk Islam bersama Rasulullah SAW dan dia menjadi pengikutnya Rasulullah SAW. Nah, pada saat itu sahabat-sahabat yang menyatakan dirinya masuk Islam, mereka setia ikut bersama Rasulullah SAW. Dan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, mereka sedikit banyaknya mengetahui. Kemudian bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul. Dan juga mereka ketika memutuskan telah menjadi pengikut Rasul, mereka telah mengetahui itu. Nah, kemudian demikianlah peristiwa dari masuk Islamnya, bagaimana proses masuk Islamnya karena dia tertarik terhadap agama Rasulullah. Ya, ketika itu dia banyak mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah dan dia mengetahui ini ciri-ciri kenabian yang pernah dia baca atau pernah dia ketahui ketika dia mengambil agama selain dari agama Islam. Nah, ini ada peristiwa perang Khandaq, perang Parit, karena peristiwa ini yang membuat ide atau yang membuat perang Khandaq ini bisa berlangsung menjadi perang Khandaq itu adalah berkat usulan dari Salman Al-Farisi. Kejadian ini terjadi ketika dia telah memutuskan masuk Islam. Pada saat itu Rasulullah SAW tidak ada lagi ide yang ingin dia sampaikan untuk posisi mereka diserang oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu. Nah, timbullah seorang Salman Al-Farisi yang kita kenal dengan seorang pencari kebenaran. Pada saat itu dia memberikan usulan dengan farid atau dengan menggali farid. Nah, ini yang menjadi usulan dari Salman Al-Farisi dan menjadi dia terkenal pada saat itu memberikan usulan ini. Nah, demikianlah pada suatu hari kaum muslimin tiba-tiba melihat datangnya pasukan tentara besar yang mendekati kota Madinah, membawa perbekalan banyak dan persenjataan lengkap untuk menghancurkannya. Kaum muslimin panik dan mereka bagaikan kehilangan akal melihat hal yang tidak diduga itu. Keadaan mereka dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai berikut, ketika mereka datang dari sebelah atas, dari arah bawahmu, ini diceritakan ya, kisah perang Khandaq ini itu dikisahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ya. Yang mana ketika itu mereka datang dari sebelah atas ketika itu di surah Al-Ahzab ayat 10, ketika mereka datang dari sebelah atas dan dari arah bawahmu, dan tatkala pandangan matamu telah berputar liar, seolah-olah hatimu telah naik sampai ke kerongkongan, dan kamu menaruh sangkaan yang bukan-bukan terhadap Allah. Nah, dari 24.000 orang prajurit di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisan ini menghampiri kota Madinah dengan maksud hendak mengepung dan melepaskan pukulan menentukan yang akan menghabisi Muhammad SAW serta agama dan para sahabatnya. Jadi memang ini peristiwa perang Khandaq ini memang pada saat itu kaum muslimin sudah kehilangan ide untuk bagaimana cara membalas serangan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu.
ketika mereka mendatangi di kota Madinah dan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu membuat mereka panik dan itu diceritakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 10. Nah, kemudian pasukan tentara ini tidak saja terdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari berbagai kabilah atau eh, suku yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan mereka. Dan peristiwa ini merupakan percobaan akhir dan menentukan dari pihak-pihak musuh Islam, baik dari perorangan maupun dari suku dan golongan. Nah, pada saat itu kaum muslimin menginsafi keadaan mereka yang gawat ini. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah apa yang harus mereka lakukan ketika penyerangan itu nanti terjadi pada diri mereka. Dan tentu saja mereka semua itu setuju untuk bertahan dan mengangkat senjata. Tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan, nah itu yang harus mereka cari solusinya. Ketika itu tampillah seorang yang tinggi, yang saya sampaikan ciri-ciri dari Salman Al-Farisi dan berambut lebat itu, seorang yang disayangi dan amat dihormati oleh Rasulullah SAW itu, dia adalah Salman Al-Farisi. Yang mana dari tempat ketinggiannya itu melayangkan pandangan meninjau sekitar Madinah dan sebagian telah dikenalnya juga didapati kota itu di lingkungan gunung dan bukit batu yang tak ubah seperti benteng yang juga layaknya. Artinya ketika dia kaum muslimin bermusyawarah, timbul inisiatif dia untuk melihat sekeliling kota Madinah dan apa yang dia gambarkan itu, apa yang dia lihat, kemudian dia bisa berpikir langkah apa yang harus dia lakukan. Nah, hanya di sana terdapat pula daerah terbuka. Artinya memang daerah kota Madinah itu ada berbentuk seperti benteng juga, seperti di sana juga terdapat daerah-daerah yang terbuka, luas dan terbentang panjang hingga dengan mudah akan dapat diserbu musuh untuk memasuki benteng pertahanan. Nah, ini yang ditakuti oleh kaum muslimin pada saat itu. Nah, di negerinya Persia itu, di negeri tempat lahirnya itu, Salman telah mempunyai pengalaman yang luas tentang teknik dan sarana perang. Nah, sebelum dia masuk Islam, dia sudah mempunyai teknik atau pengalaman-pengalaman yang cukup luar biasa ketika menghadapi peperangan. Begitupun tentang siasat dan lika-liku dari peperangan tersebut. Maka tampillah ia mengajukan suatu usulan kepada Rasulullah SAW, yaitu suatu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka pada saat itu. Jadi selama ini penggalian parit itu belum pernah dilakukan oleh kaum muslimin. Rencana itu berupa penggalian honda atau parit, perlindungan sepanjang daerah terbuka keliling kota. Artinya nanti parit itu dikelilingi digali di sekeliling kota Madinah. Nah, itu yang menjadi usulan yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi kepada Rasulullah SAW dan para sahabat pada saat itu. Nah, dan hanya Allah yang lebih mengetahui apa yang akan dialami kaum muslimin dalam peperangan itu, dan seandainya mereka tidak menggali parit atas usulan Salman itu tersebut. Artinya mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan dan timbullah Salman Al-Farisi ini memberi usulan yaitu dengan cara menggali parit. Demi Quraisy menyaksikan parit terbentang di hadapan mereka, mereka merasa terpukul melihat hal yang tidak disangka-sangka itu. Hingga tidak kurang sebulan lamanya kekuatan mereka bagaikan terpaku di kemah-kemah karena tidak berdaya menerobos kota. Artinya dengan parit-parit itu nanti mereka banyak yang masuk parit dan tidak jadi menyerang kaum muslimin pada saat peristiwa perang parit yang terjadi di antara kaum Quraisy dengan Rasulullah SAW. Dan akhirnya pada suatu malam Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin topan yang menerbangkan kemah-kemah orang-orang yang kafir Quraisy itu dan mempropagandakan dan memporak-porandakan tentara mereka, dan Abu Sufyan pun menyerukan kepada anak buahnya agar kembali pulang ke kampung mereka. Dalam keadaan kecewa dan berputus asa, mereka menderita kekalahan di perang Parit, di kekalahan di Parit itu. Jadi memang peristiwa Khandaq ini dimenangkan oleh Rasulullah SAW, dan ini Allah Subhanahu wa taala ikut andil dalam peperangan Khandaq ini. Salah satunya Allah mengirimkan angin topan kepada mereka yang berusaha telah menginap mendirikan tenda-tenda mereka. Allah mengirimkan angin topan untuk membantu kaum muslimin. Dan ini peristiwa ini diceritakan di dalam Al-Qur'an.
Sewaktu menggali parit, Salman tidak ketinggalan bekerja sama. Jadi walaupun dia menyampaikan usulan untuk menggali parit, tidak menutup kemungkinan dia juga ikut dalam penggalian parit tersebut. Yang mana Rasulullah juga membawa tembilang dan membelah batu. Jadi Rasulullah SAW ikut juga untuk menggali parit yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Nah, kebetulan di tempat penggalian Salman Al-Farisi itu bersama kawan-kawannya, tembilang mereka terbentur pada sebuah batu besar. Nah, ini peristiwa mereka ketika mereka menggali parit ya. Nah, itu terkait apa yang kita bahas terkait dengan Salman Al-Farisi, yang mana Salman Al-Farisi ini merupakan sahabat Rasulullah SAW yang mana pada saat itu dia dikenal sebagai para pencari kebenaran. Nih, dengan pencari kebenaran. Salman Al-Farisi dikenal dengan pencari kebenaran. Teman-teman harus mengetahui ya, karena sudah dua sahabat yang kita bahas. Yang pertama itu Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar itu dikenal dengan duta Islam yang pertama. Kemudian yang kedua ini kita bahas terkait dengan Salman Al-Farisi, yang mana Salman Al-Farisi ini pencari kebenaran. Jadi itu bukan istilah sih, itu nama julukan yang diberikan oleh kaum muslimin pada mereka. Di Salman Al-Farisi ini pencari kebenaran, sedangkan Mus'ab bin Umar yang kita bahas sebelumnya itu duta Islam yang pertama. Nah, baik. Itu terkait materi kita.